Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aldina Nida Azlami dari kelas PPKNA Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai subjek dan objek pajak yang tentunya sangat penting untuk kita semua. Tapi sebelum saya menjelaskan subjek dan objek pajak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pajak. Nah, pajak adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah pada penduduk atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan negara dan memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. Lalu, pajak juga diatur oleh undang-undang dan memiliki ketentuan yang berbeda-beda, tergantung pada jenis pajaknya. Pajak juga harus dibayar tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika tidak membayar pajak dengan tepat waktu, maka dapat dikenakan sanksi atau denda yang diatur oleh undang-undang. Mungkin sekian penjelasan tentang pajak, lalu selanjutnya saya akan membahas tentang subjek dan objek pajak. Apa sih subjek pajak dan objek pajak itu? Nah, subjek dan objek pajak adalah dua konsep yang penting dalam perpajakan. Subjek pajak adalah orang atau entitas hukum yang membayar pajak, sedangkan objek pajak adalah sumber daya atau kegiatan ekonomi yang dikenakan pajak. Oke, lalu saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai subjek dan objek pajak. Yang pertama itu ada subjek pajak. Subjek pajak ini merupakan orang atau entitas hukum yang wajib membayar pajak. Subjek pajak itu biasanya terdiri dari individu, perusahaan, atau organisasi nirlaba yang memiliki pendapatan atau aset yang dikenakan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan atau PPH, subjek pajak adalah orang atau entitas hukum yang memperoleh pendapatan. Sedangkan dalam pajak pertambahan nilai atau PPN, subjek pajaknya merupakan pelaku usaha yang melakukan penjualan barang atau jasa tersebut. Lalu subjek pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, mereka juga harus melaporkan pendapatan atau transaksi yang dikenakan pajak kepada otoritas pajak yang berwenang. Lalu di beberapa negara, subjek pajak juga harus memiliki nomor identifikasi pajak atau NPWP yang dikeluarkan oleh otoritas pajak setempat. Nah, NPWP ini juga digunakan sebagai sarana identifikasi dan pemantauan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan subjek pajak terhadap kewajiban perpajakan. Lalu saya akan menyampaikan beberapa contoh dari subjek pajak ini sendiri. Ada 4 contoh. Yang pertama yaitu warga negara atau penduduk suatu negara. Nah, yang kedua, perusahaan atau badan hukum yang beroperasi di negara tersebut. Dan yang keempat, orang asing atau perusahaan asing yang melakukan kegiatan di negara tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada orang atau perusahaan yang memperoleh penghasilan dari negara tersebut, bahkan jika mereka tidak berada di negara tersebut. Oke, kemudian penentuan subjek pajak biasanya didasarkan pada jenis pajak yang dikenakan dan kriteria yang ditetapkan oleh otoritas pajak setempat. Nah, sebagai contohnya, dalam pajak penghasilan nih, subjek pajak adalah orang atau entitas hukum yang memperoleh pendapatan dalam suatu periode tertentu. Nah, sedangkan pajak penambahan nilai atau PPN, subjek pajak merupakan pelaku usaha yang melakukan penjualan barang atau jasa tersebut. Lalu, kesimpulannya dari penjelasan ini adalah subjek pajak merupakan orang atau entitas hukum yang wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, subjek pajaknya memiliki kewajiban untuk melaporkan pendapatan atau transaksi yang dikenakan pajak dan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang subjek pajak ini akan membantu subjek pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan efisien. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek pajak. Nah, objek pajak ini merupakan sumber dayanya atau kegiatan ekonomi yang dikenakan pajak. Objek pajak dapat berupa pendapatan, keuntungan, penjualan barang atau jasa, atau aset yang dimiliki. Nah, objek pajak juga dapat bervariasi tergantung pada jenis pajak yang dikenakan. Lalu sebagai contoh, yang pertama itu ada pajak penghasilan atau PPH. Nah, yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh barang pribadi atau badan usaha. Nah, dalam PPH ini, objek pajak adalah pendapatan yang diterima oleh subjek pajak. Oke, lalu pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, yang dikenakan dalam PPN ini
yaitu atas penjualan barang atau jasanya. Nah, di PPN ini objek pajaknya itu adalah penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, yang dikenakan dalam PBB ini yaitu atas kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan tersebut. Kemudian ada bea materai yang dikenakan atas surat-surat atau dokumen resmi yang memerlukan materai. Kemudian ada pajak kendaraan motor atau PKB yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Nah, objek pajak ini memiliki tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Tarif pajak itu ada berapa sih? Nah, bervariasi teman-teman, tergantung pada jenis objek pajak dan kategori subjek pajak. Nah, pemerintah mengungut pajak sebagai sumber pendapatan negara juga untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan keamanan. Nah, oleh karena itu, pajak menjadi hal yang penting dan wajib untuk dipatuhi oleh setiap warga negara dan badan usaha. Oke, kesimpulannya nih dari objek pajak ini, nah, objek pajak ini merupakan konsep yang penting dalam perpajakan yang harus dipahami oleh setiap individu atau entitas hukum yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Nah, pemerintah menetapkan tarif pajak yang berbeda-beda untuk berbagai jenis objek pajak dan kategori subjek pajak. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang subjek maupun objek pajak akan membantu subjek pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan efisien. Oke, baik. Mungkin cukup sekian tentang materi subjek dan objek pajak yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa sekalian yang menonton video ini. Dan terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya dan mohon maaf untuk segala kekurangan yang terdapat dalam video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.